banyak manusia kita mengambil satu peran yang impactful. Berdasarkan apa? Berdasarkan idea kita dong. Oke. Nggak akan selesai. Bahkan dikasih azab tuh. Nah, mahasiswa sekarang itu gitu kok. Engkau se maksudnya. Maksudnya iya. tugasku se. Ya. Sing digarap. Ngapain mikirin orang? Berapa banyak mahasiswa di kelasnya yang gampang-gampang aja bayar UKT, tapi dia nggak tahu satu kelasnya itu UKT-nya berapa, bro. Tiba-tiba DO kawannya. Banyak yang begitu. Dan itu menjadi permasalahan. Dan dia sibuk fokus untuk menempa dirinya agar siap. Dan dia mengklaim bahwa dirinya memanfaatkan berbagai macam berbagai macam implementasi dari ideologi dirinya lah begitu kan, atau ideologi keluarganya dan sebagainya. Nah, itu yang menjadi penyakit. Jadi kalau pertanyaannya tadi Ham, bagaimana cara implementasinya? Satu, mulai mikir jangan untuk diri sendiri deh. Oke. Kita mikir untuk kawan-kawan kita, hidup sendiri-sendiri juga. Toh juga aku yakin dan tiba-tiba nyumbang juga ujung-ujungnya, karena nggak ada ujungnya kan bu ya. Oke. Menarik ini. Kita harus belajar untuk nggak mikir diri sendiri. Iya, doang nggak mikirin diri sendiri. Doang. Jangan, Iya. itu tadi kacau. Mikirin Nggak belajar diri mikirin doang. sendiri, nggak mandi. Tapi harus di sekitar, iya kan? Iya. Kita harus mikir Iya. sekitar kita juga. Nah, yang menarik kita belajar dari ini nih, HM ini di NDP nih. Ini koreksi ya kalau aku salah ya, karena ya saya masih awam lah ya. Kita lihat NDP itu kalau aku lihat jalan pikirnya Cak Nur, kita harus selesai pada urusan kita sendiri, urusan kita kepada Tuhan, baru bisa kita ke sosial, ke masyarakat. Jadi kita harus bisa memaknai dulu apa itu Islam, bagaimana Tuhan itu ada, baru kita bisa menyebarkan itu ke masyarakat. Kalau kalian lihat, kalau aku lihat nih ya, perspektif atau pola pikir yang berusaha dibangun oleh NDP. Nah itu gimana menurut Bram dan Bancin? Enggak, gantian Mas Bancin Kalau dulu. aku gini bro, di Bintang Arashi disampaikan pemaknaan, bahkan jelas banget skema berpikirnya Cak Nur dalam menuliskan NDP begitu ya. Memang secara poin-poin pertama kan dasar-dasar kepercayaan kan. Kita diajarkan dulu untuk mengetahui bagaimana kita untuk memiliki kepercayaan. Iya, betul. Secara sederhana kan kepercayaan itu seperti sandaran, cantolan. Ya. Kalau aku nggak sedang menyandar di bangku, nah bangku ini mungkin kepercayaanku nih. Aku percaya nih bangku ini bisa menahanku. Iya. Kalau aku nggak percaya bangku ini bisa menahanku, ya bisa aja. Ternyata bisa, itu bukan kepercayaan. Tapi karena ada bangku ini, aku bisa duduk. Dan manusia itu kenapa harus punya kepercayaan kan memang agar bisa berdiri dulu nih. Betul. Bisa nyandar. Betul. Karena kepercayaan adalah sandaran. Betul. Pasca itu baru kita berbicara tentang kemanusiaan hingga nanti akhirnya ada individu dan masyarakat. Yang menarik itu di situ kok. Kalau kita berkaca di NDP ada individu dan masyarakat. Iya. Nah, cuman kita tadi sempat dimention sih sama Pram terkait memisah-misahkan. Nah, NDP ini kan ideologi ya. Kalau di Bintang Arashi itu disampaikan bahwa NDP ini kan ideologi. Menariknya di HM ini ideologi ini ternyata berubah-berubah, bertransformasi, entah itu sebagai bentuk atau sebagai nama, sebagai simbolnya yang berubah. Dulu namanya sempat namanya NDI, Nilai Dasar Islam, NIK, kemudian jadi NDP lagi, dan ternyata berefek terhadap perubahan misi kita sebagai kader HM. Misionnya dulu yang belum ada ini, hingga akhirnya di tahun 99 kalau nggak salah sempurna lah mission kita yang sampai sekarang ini. Aku tadi pakai diksi sempurna lah. Nah sempurna nggak sih aku juga nggak tahu. Dan seharusnya kenapa dari 1999 sampai 2023 tidak ada perubahan. Nah kalau tadi kita bahas NDP ini bagaimana bagaimana dengan NDP dan sebagainya yang awalnya membahas kepercayaan dan setelah itu ke masyarakat, sebenarnya baik-baik aja semuanya Ham. Semuanya baik-baik. Cuma masalahnya
Yang ini curahan hatiku sebagai salah satu kader juga ya. Kita itu kok malah aneh, bro. Malah terlalu mensakralkan NDP ini. Hingga berdampak contoh ada LK1, NDP dibuat di kayak paling susah banget nih. NDP dibuat kalau LK2 screeningnya paling ditakutin karena screening NDP panjang banget dan sebagainya. Padahal ini tuh ideologi. Dan bagus banget kan HAM ya, membahas ke diri sendiri dulu. Iya. Kemudian membahas masyarakat dan sebagainya. Iya. Itu udah bagus. Rangkuman dari apa yang kita bicarakan. Cuman di organisasi kita ini kok malah aneh gitu. Oke. Kenapa? Enggak, anehnya kenapa maksudnya? Karena terlalu disakralisasi. Oke. Ada proses sakralisasi. Dan itu terjadi pasca 99 tadi. Enggak berarti Tidak ada penabahasan lagi nih. ideologi ini enggak boleh disakralkan atau gimana? Kalau menurutku tidak perlu disakralkan. Cuman Yang sakral itu lambang. oke. Iya bro. Kan lagi mana kita mau bergerak? Katanya ideologi itu idea. Heeh. Idea itu kan harusnya kita hadir dulu sebagai hidup. Sebagai manusia yang hidup, manusia yang berpikir, manusia yang merdeka. Hidupmu harus punya idea dulu, baru kita berbicara terkait apa tujuanmu. Kita berbicara apa peran kita. Ya. Dengan banyak manusia kita mengambil satu peran yang impactful. Berdasarkan apa? Berdasarkan idea kita dong. Oke, ya. The problem is kita takut banget untuk bahasa idea kita. Oke. Jadi ada kesalahan berpikir. Menarik nih. Oke, ini aku sedikit nyentil ya, deh tentang ideologi tadi kan. Aku get the point. Cuman nanti akan aku bahas di akhir ya. Di awalnya aku mau nyentil dulu. Berarti kan sebenarnya kita sah-sah aja gitu kan. Harusnya ya diskusi tentang ideologi ini harusnya ngalir-ngalir aja gitu. Ngalir-ngalir sakral. aja. Iya, jangan Sakral. disakralin. Dan mungkin untuk berubah ya. Dan kalau untuk berubah, bertransformasi. Bertransformasi tadi ya. Bertransformasi. Bertransformasi Iya. mungkin ya. Berarti Pancasila mungkin bertransformasi. Kalau makanya kita tadi bahas organisasi, bro. Ini diedit aja. Enggak usah lah ngapain. Wah, coba ya. Kita bahas organisasi tadi. Kita bahas organisasi. Oke. Tadi aku cuma bercanda aja. Enggak, karena aku kan makanya tadi. Kita nggak bisa. Itu bahaya Enggak, juga kalau dia serius. bilang nggak bisa disakralkan. Maksudnya ideologi nggak bisa disakralkan, nggak bisa dirubah. Berarti kan semua ideologi. Bukan, Enggak. makanya aku tadi Paham nggak? premisnya adalah aku kan menceritakan dulu nih bagaimana NDP ini terbentuk. Oke. Ya. Ada banyak proses penyempurnaan. Pertama kali disampaikan di Malang, di mana sebagainya, banyak penyempurnaan. Iya. Nah, karena ini karya Manusia. manusia. Walaupun juga memang Pancasila juga karya manusia, cuman sorry, aku berbicara tadi konteksnya kan organisasi. Dulu. Iya, karena kita Loh, negara itu organisasi loh. bukan kita takut aja, bro. Enggak, tapi Kita harus minta kalau harus- Pancasila udah final gitu. Iya, Tapi NDP belum. Tolong. Ini kita nggak punya wasit nih. Offset ini sepertinya ya. Nah ini loh, diskusi ketakutan ini. Nah, ini menarik nih. Gimana? Ketakutan akan membahas tentang ideologi dasar. Itu menjadi barrier nggak sih? Kayak, wah kita takut hilang nih habis ini, gitu kan? Iya kan? kopiku belum habis lagi, bro. Maksudnya kita diskusi ini untuk membangun gitu loh. Jangan-jangan ada yang kelewat nih kemarin gitu Karena kan? toh juga kita habis ini juga tetap mengimplementasikan Pancasila. Mengimplementasikan Pancasila harga mati gitu kan. Iya. Oke. Nah, dan aku paham Mas bensin tadi. Sebenarnya aku mau bercanda tadi, cuman kok diseriusin. Jadi kan bahas agak bahaya gitu kan, tepi jurang banget ini loh. Kita bukan siapa-siapa lagi, nggak punya backingan gitu kan. Hilang kita. Hilang. Nah, maksudnya adalah kok nggak ideologi itu diakrabkan gitu ya dengan Iya, teman-teman benar. gitu. Oke. Nggak disakralkan. Wah, sakral banget nih Iya. kayak tidak tersentuh gitu kan. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah kenapa nggak jadi pembahasan yang normal aja sehari-hari betul. yang mudah untuk kita Agar diskusikan. semakin dekat dengan Masyarakat. Intinya adalah bagaimana NDP ini lebih mudah untuk dikontekstualisasikan gitu kan. Kita ini NDP seperti ini, ajaran yang gini,
konteksnya apa sih gitu kan. Konteksnya apa? Jadi diskusi gitu Dan sesuai juga nggak sih? Pancasila. Betul. Dan juga Pancasila gitu misalkan. Jangan hanya dipelajari, boleh di kelas-kelas Pancasila aja. Betul. Kenapa kita nggak buka diskusi terkait Pancasila dan diboleh-bolehin aja gitu loh? Iya, sepakat tentang itu juga. Jadi makanya ya itu tentang pengakraban ini kan. Dan jangan-jangan sebenarnya kembali ke ini agak mundur lagi ya. Ke tentang kenapa sih teman-teman pemuda sekarang mahasiswa termasuk itu kurang peduli misalkan, itu kurang peduli kayak ya kita kan jarang banget ya bahas tentang ideologi itu kayak satu hal yang bener tadi ya, sakral, hal yang udah mojok mentok. Mojok mentok ngapunten Mas Agus Suliati, mohon maaf. Nah, ya mojok mentok yang udah sakral di sana. Mungkin karena kurikulumnya juga loh. Mungkin karena ya udah lampau kurikulum yang lampau yang gitu-gitu aja yang kita diajarkan satu arah yang doktrin gitu kan. Ya itu memang doktrin sih. Cuman ya cara pengajarannya sehingga kita kayak halah gitu kan. Gitu. Ya udahlah gitu. Ketertarikan kita nggak ada di sana. Nah, gimana pengajaran ini diterapkan di medium-medium yang lain gitu kan? Apa gitu? Cobalah agak kreatif dikit misalkan di kegiatan kemahasiswaan gitu kan. Ataupun di mana misalkan kayak gitu. Nah, dengan kegiatan-kegiatan yang implementasinya ada di Pancasila misalkan bla 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 gitu. Dikaitkan dipopulerkan. Bahasa ini itu dipopulerkan di dunia akademik gitu kan. Nah, ya itu. Ya, terus dipopulerkan di dunia akademik ya. Ya, dan mohon maaf ini ada your battery is turning low. Ini Ayo 5 menit lagi. Oke. Ya ini sedikit tadi membahas tentang yang nggak cuma berpikir tentang aku doang tadi. Ini menarik untuk dibahas. Jadi aku bersepakat sama Bancin, tidak memikirkan tentang aku doang gitu kan. Memikirkan tentang aku boleh gitu. Bahkan harus ya. Untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga gitu kan. Itu wajib di awal. Bahkan ya orang kayak gini, orang Islam tuh harus kuat dalam segi apapun ya, fisik, ekonomi, supaya kita bisa berpengaruh gitu loh. Nah, kuat itu kan berarti kita perlu memikirkan diri sendiri gitu kan. Cuman ya tadi nggak berhenti di situ, tapi ya doang tadi kita juga memikirkan yang lain kayak sederhana ya kita diperintahkan untuk bersedekah gitu kan. Dan lagi-lagi bersedekah itu pun juga tergantung kemampuan ya. Lagi-lagi pun tadi ya kita nggak cuma mikirin diri sendiri doang, kita perlu mikirin teman-teman yang lain. Itu bukan tergantung kemampuan juga. Sesuaikan kemampuan kita. Misalkan Ilham gaji 100 juta per bulan misalkan. Ya kemampuan dia segitu, ya udah sedekahnya besar gitu kan. Misalkan aku 10 kali lipatnya Ilham gitu kan. Amin. Aku yang nerima. Atau misalkan ada teman kita nih yang dia dilelahi lagi dalam keadaan sulit ya udah berarti sedekahnya dengan apa yang paling serendah-rendahnya sedekah adalah senyum. Ya udah. Itu kan merupakan kebahagiaan. Ini waktu kita tinggal sedikit ya. Jadi mungkin langsung ke penutup. Jadi kita udah ngalor ngidul. Mungkin kita langsung aja ke closing statement dari kalian berdua tentang tadi itulah, tentang balik ke bahasan kita di awal tadi, bagaimana mahasiswa yang tanpa ideologi apa yang harus dilakukan. Dan mungkin Bancin juga punya utang untuk menjelaskan tentang alarm tidur itu. Bancin juga harus menjelaskan tentang tadi itu utang dia itu tentang NDP itu tadi, kenapa dia bilang NDP ini tidak harus disakralkan. Dan ya udah aku setuju ideologi tidak disakralkan, tapi harus gimana ke depannya. Balik lagi ke tentang organisasi yang harus relevan ini, ya kan? Harus relevan dalam artian ya kita nggak menghilangkan dasarnya seperti yang kita bahas tadi, cuman harus relevan. Nah, pemaknaan HMI yang relevan ini seperti apa dalam kaitannya dengan ideologi HMI NDP itu tadi. Nah, itu mungkin sekalian closing statement untuk kalian berdua. Silakan siapa dulu? Gimana nih? Kalau aku dulu mungkin ya. Kalau aku sih mungkin begini, teman-teman. Ini aku yakin juga kan audiens nanti yang nonton podcast ini kan adalah orang yang berakal. Maksudnya bukan orang yang sedikit-sedikit ngejudge dan sebagainya kan. Satu hal yang harus kita ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna kecuali Rasulullah. Karena kita adalah orang yang Islam, gitu kan, kita yakin dan percaya itu. Dan ingat, semua produk-produk karya manusia handmade
itu merupakan suatu hal yang seharusnya mampu ditemukan kecacatannya. Nah, hal inilah yang kemudian seharusnya mendorong dan menjadi salah satu ajang atau salah satu media bagaimana bukan hanya mahasiswa, seluruh manusia, seluruh individu setelah dia selesai dengan ideologinya, selesai dengan dirinya sendiri, ini sebagai ajang untuk uji daya fikir dan daya nalar kritis untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, kecacatan tadi. Karena apa? Allah, aku yakin dan percaya menciptakan ketidaksempurnaan itu ada tujuan. Salah satunya adalah untuk bagaimana kita ini selalu punya ruang untuk belajar. Bayangkan teman-teman, kalau saat ada satu hal yang sudah sempurna, sudah mentok, mojok mentok. Enggak, sorry. Sudah ada tidak ada cacatnya. Bagaimana lagi? Kita mau mencari ruang belajar kita kalau semua di dunia ini sudah sempurna. Kan nggak akan mungkin. Pun begitu dalam hal HMI, NDP, ideologi dan sebagainya. Semua ada bentuk kecacatan dan kita punya PR untuk menyelesaikan itu. Dan alhamdulillah Allah sudah mengasih contoh yang sempurna yaitu Islam. Yaitu ajaran Rasulullah. Itulah baiknya Allah. Dan kita harus menyelesaikan kecacatan tadi. Itu sebenarnya PR-nya kawan. Jadi kalau dibilang kenapa NDP dan sebagainya, itu aja. Gak ada yang sempurna bro. Dan jujur kalau kita mau ejawantakan yang lebih baik lagi, kita panggil ahlinya nanti, kita jumpa di podcast aja. Iya, dan bahkan Cak Nur sendiri bilang kalau NDP itu sebenarnya dia berekspektasi itu digunakan 20 tahun. Iya. Ada 20 tahun. 20 tahun kan. Dan kalau dihitung dari 99 aja deh. Dari 99 maksudnya yang benar-benar NDP namanya dan udah berapa tuh boy? Iya. Udah 2 bulan lebih kan. Kalau dihitung dari 74, kacau. Iya. Benar setuju. Oke, ini aku menggarisbawahi aja ya. Sorry, apalagi ini mau kongres kan? Iya. Itu tuh. Yuk. Setuju. Oke. Lanjut. Closing statement ayo, Bram. Tiba-tiba batuk aku nih. Ya, sudah lengkap tadi yang disampaikan Mbak Yancin ini ya. Walaupun juga senior kita ini. Berguru ke Suanci ini kan. Menggarisbawahi aja sama menambahkan sedikit. Aku pengen mengajak aja ke teman-teman semuanya yang menonton podcast ini. Ayolah, kita lebih peduli dengan landasan kita berhidup, landasan kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari gitu ya. Dimanapun, baik teman-teman ya berislam secara kafah gitu kan, berislam pun berorganisasi, berhimpun dan dimanapun teman-teman berada, lebih pedulilah gitu dengan bagaimana teman-teman bergerak itu, landasannya itu apa gitu, supaya ya benar kata Bancin tadi, memang kesempurnaan itu milik Allah ya, dan agamanya telah disempurnakan. Dan Islam pun hadir di sini sebagai rahmatan lil alamin gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjadi manusia yang seperti itu juga, bisa menjadi manusia yang memiliki visi rahmatan lil alamin juga. Kita mencontoh Nabi kita juga. Ya pun kita juga perlu memahami dulu gitu dasar-dasar kita, salah satunya lewat ya Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an yang banyak sekali bentuk ejawantahnya gitu ya. Banyak sekali bentuk turunannya dalam organisasi yang ada di, kita baru ngomong Indonesia aja banyak gitu kan. Ada kalau ngomongin ormak ya ada HMI, ada PMII, ada Muhammadiyah dan lain sebagainya, banyak gitu kan. Nah, dan masing-masing itu punya landasan sendiri untuk bergerak gitu kan. Mari teman-teman kita lebih peduli lagi dengan ideologi kita, lebih peduli lagi dengan landasan kita bergerak. Bagaimana kita mewujudkan organ kita, mewujudkan kita bergerak bersama as individu ataupun organisasi yang rahmatan lil alamin, sehingga kita bisa mewujudkan Indonesia ke depannya yang at least kita minimalisir itu peluang terjadinya kezoliman gitu. Kita kita bertindak tanpa adanya dasar, itu lebih memungkinkan kita zolim terhadap teman kita yang lainnya gitu, daripada kita memiliki itu kayak gitu. Sehingga untuk mengurangi kezoliman yang ada dalam bentuk apapun, KKN misalkannya dan lain sebagainya, ya mari kita lebih peduli di sana, berlandaskan yaitu tadi ya teman-teman. Mari lebih peduli dengan ideologi kita, lebih berdasar gitu kan, lebih radikal lagi gitu kan. Ayo. Radikal.
Oke, bahasan kita hari ini sangat menarik ya. Bahkan udah lama sekali nih, nggak kerasa udah lebih dari 30 menit ini kayaknya kita ngobrol. Dan yang boleh aku tangkap dari kalian berdua adalah bagaimana ideologi ini kadang terlalu dianggap sesuatu yang berat. Dan padahal itu harus diakrabkan gitu kan. Dan itu orang-orang mungkin menganggap sesuatu yang nggak boleh disentuh dan udah malas duluan lah dengan ideologi ini. Bahkan kalau aku boleh mengutip salah satu buku dari Farudin Faiz, dia mengutip pokoknya dia menjelaskan salah satu jalan pikir tokoh, aku lupa tokohnya siapa, yang mana untuk diri sendiri ya, kita bahas ideologi untuk diri sendiri, bahwa ya udah kita tuh bisa mencontoh salah satu ideologi, cuman kita nggak bakal bisa mencontoh pemikiran itu 100%. Jadi kita banyak tafsir ya. Jadi kita bisa ya udah kita punya dasar, cuman dasar itu ya bisa kita nggak bisa kita contoh 100%, ya udah kita bisa sesuai dengan diri kita sendiri. Kalau itu untuk kita sendiri ya, beda dengan untuk organisasi dan lain-lain. Jadi pada dasarnya ya ideologi itu dibutuhkan nggak untuk maksudnya dibutuhkan untuk diri kita sendiri juga loh. Kita punya dasar itu untuk diri kita sendiri juga loh, bukan untuk orang lain. Nah itu kan penting juga. Dimana saat kita udah kita punya dasar untuk diri kita sendiri, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang nggak bisa dilupakan kan. Betul, yang tadi bilang selalu lewat adalah itu. Cuman pandangan yang kurang tepat adalah kita memilih ideologi sesuai dengan keinginan kita. Itu yang enggak ini. Maksudnya adalah aku maunya gini kok, yang cocok yang ini ya, kita bisa kayak gitu sih. Oke. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, oke. Jadi mungkin itu ya bahasan kita untuk episode pertama ini yang cukup panjang dan cukup seru buat teman-teman. Balik lagi, kita ini hanya pembelajar, jadi teman-teman bisa banget untuk berdiskusi. Bulak Sumur Idea Forum ini, podcast ini dibuat untuk bukan hanya untuk menularkan atau menyalurkan ide kita, tapi ide teman-teman juga. Silahkan mungkin teman-teman bisa berdiskusi di kolom komentar. Boleh. Yang tidak setuju bisa komentar, dan kedepannya teman-teman bisa menyarankan, kita bisa mendatangkan siapa yang bisa meluruskan kita mungkin kalau atau bahkan yang tidak sepakat bisa datang. Betul. Kita diskusi ya. Pokoknya kita sangat terbuka dengan ruang diskusi itu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita ini, yang sudah melihat podcast kita ini. Semoga yang bagus diambil dan yang jelek diapakan? Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Iya, itu maksudku. Sorry. Ya intinya gitulah. Teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan lain, di episode lain. Saya Ilham pamit, lalu ada teman saya Bancin dan Bram pamit. Juga. Kita belum salam tadi di awal. Enggak apa-apa. Kau udah buka kok sama. Kita tutup dengan salam dan mungkin doa kafaratul majelis kali ya. Nanti. Silakan Bram. Nggak usah. Tutup Bram. Ya, gitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya bisa. Ya bisa. Oke.